Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan tahapan-tahapan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, kalian harus bisa membedakan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sel. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis merupakan pembelahan inti nukleus melalui tahapan-tahapan yang secara berurutan dan teratur dengan tujuan menghasilkan sel anak dengan sifat genetik sama dengan sel induknya. Sebelum memasuki tahapan mitosis, sel akan memasuki tahapan interfase, yaitu tahapan fase persiapan paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu sekitar 90% dari siklus sel. Interfase ini memiliki 3 subfase. Yang pertama adalah fase growth primer atau G1. Sel ini mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Dan yang kedua adalah tahapan fase sintesis, terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan yang terakhir adalah fase G2, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuk organel-organel sel sehingga persiapan sel membelah. Tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis diawali dengan proses profase, ditandai dengan benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Anak inti atau nukleus mulai menghilang, benang-benang spindle dari mikrotubula mulai terbentuk. Yang kedua adalah prometafase, ditandai dengan berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentromer. Tahapan ketiga yaitu tahapan metafase, ditandai dengan kromosom bergerak di bidang ekuator atau bidang hayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Yang berikutnya adalah tahapan anafase, ditandai dengan pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah menyebabkan kromatid saudara terpisah. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Dan tahapan yang terakhir adalah telopase, ditandai dengan anak inti atau nukleus mulai terbentuk, kromosom mulai membuka kumparan menjadi benang-benang kromatid dan ditandai dengan proses sitokinesis di sitoplasma. Seperti yang ada pada gambar, di sini ada tahapan interfase, dilanjut dengan profase, metafase, anafase, dan telopase. Yang adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariotik yang bertujuan untuk reproduksi secara seksual. Tahapan-tahapan meiosis enggak sama dengan tahapan mitosis, hanya terjadi 2 kali pembelahan secara berturut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan ini dimulai dengan profase 1 yang terdiri dari beberapa tahapan. Ada lipoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinase. Kemudian dilanjutkan ke tahapan metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian sel akan membelah menjadi profase 1, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, tahapan meiosis 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dilanjut dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan terakhir pembentuk sel. Perbedaan mitosis dan meiosis dibedakan berdasarkan tempat, tahapan, jumlah sel anak, sifat sel anak, dan tujuan. Tempatnya terjadi pada sel somatis atau sel tubuh itu mitosis. Kemudian meiosis terjadi pada sel kelamin 1 kali pada mitosis, meiosis 2 kali, jumlah sel anakan yang dihasilkan mitosis adalah 2, meiosis 4. Sifatnya sama dengan sel induk pada mitosis, sedangkan kalau meiosis setengah dari sel induknya. Tujuannya kalau untuk mitosis adalah untuk regenerasi, sedangkan meiosis adalah untuk